Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-11, Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Senin 7 Maret oleh iman Abraham. Ibrani mendefinisikan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian itu memberikan daftar orang-orang yang setia dari sejarah Israel yang menjadi contoh apa itu iman, dan itu menunjukkan bagaimana mereka mewujudkan iman itu melalui perbuatan mereka. Bacalah Ibrani 11 ayat 1-19. Apa yang dilakukan pahlawan-pahlawan iman ini yang meneladankan iman mereka? Bagaimana tindakan mereka terkait dengan harapan akan hal-hal yang tidak terlihat? Abraham mungkin adalah karakter terpenting dalam pasal ini. Tindakan iman Abraham yang terakhir secara khusus memberi petunjuk tentang sifat iman yang sejati. Ibrani mencatat bahwa instruksi Allah kepada Abraham supaya ia mempersembahkan Ishak sebagai korban tampaknya menyiratkan kontradiksi di pihak Allah. Ishak bukanlah satu-satunya anak Abraham. Ismail adalah anak sulung Abraham, tetapi Tuhan telah memberitahu Abraham bahwa tidak apa-apa baginya untuk menerima permintaan Sarah dan mengusir Ismail dan ibunya, karena Tuhan akan menjaga mereka dan juga karena keturunan Abraham akan dinamai melalui Ishak. Namun, dalam pasal berikutnya, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Instruksi Tuhan dalam Kejadian 22 tampaknya sangat bertentangan dengan janji Tuhan dalam Kejadian 12-21. Ibrani menyimpulkan bahwa Abraham secara luar biasa memecahkan teka-teki itu dengan sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan akan membangkitkan Ishak setelah dia mempersembahkannya. Ini luar biasa karena belum ada yang dibangkitkan. Namun tampaknya pengalaman Abraham sebelumnya dengan Tuhan menuntunnya pada kesimpulan itu. Ibrani 11 ayat 12 mencatat bahwa Ishak dikandung oleh kuasa Allah dari seseorang yang telah mati pucuk. Paulus juga mencatat bahwa meskipun Abraham telah mati pucuk dan Sarah mandul, Abraham percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa karena ia percaya bahwa Allah menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi Abraham pasti berasumsi bahwa jika Tuhan dalam arti tertentu telah memberikan hidup kepada Ishak dari antara orang mati, dia dapat melakukannya lagi. Dalam pimpinan Tuhan di masa lalu, Abraham melihat isyarat tentang apa yang bisa dia lakukan di masa depan. Mengapa merenungkan bagaimana Tuhan telah memimpin hidup kita di masa lalu sangat penting dalam mempertahankan iman dan kepercayaan kita kepadanya sekarang? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita membaca Ibrani 11 ayat 17 dan 18. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman atau bapa segala orang percaya. Bagaimana Abraham bisa mendapatkan julukan itu? Apakah Abraham tidak pernah mengalami jatuh bangun di dalam masalah imannya? Firman Tuhan menjelaskan, Abraham mengalami banyak masa-masa di mana ia mengalami pergumulan iman sama seperti dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Kalau kita melihat salah satu contohnya mengenai rentang waktu yang panjang sejak Abraham menerima janji Tuhan hingga saat janji itu digenapi dengan kelahiran Ishak. Jarak waktu yang panjang ini memang pantas menjadi salah satu alasan mengapa Abraham dijuluki bapa orang beriman. Meskipun dalam rentang waktu yang panjang ini Abraham juga mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan imannya. Abraham bersama dengan istrinya bergumul dengan masalah keturunan, dan pada akhirnya setelah usianya 100 tahun ia mendapatkan janji Tuhan mengenai keturunan, yakni ia mendapatkan Ishak. Dan ketika ia telah mendapatkan anaknya ini,
Kemudian Tuhan meminta untuk menyembelih anak itu sendiri sebagai korban persembahan. Kalau itu diperintahkan kepada kita pada saat ini, apakah kita akan mendengarkan Tuhan? Tetapi Abraham taat meski saat itu hatinya hancur oleh karena ini adalah anak yang telah dijanjikan. Tetapi kenapa Tuhan harus mengambil kembali? Tetapi Abraham tetap menunjukkan sikap taatnya kepada Tuhan. Untuk menuju tempat mempersembahkan Ishak di sebuah gunung, Abraham membawa 2 bujangnya bersama-sama dengan mereka. Dan kalau kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 7, di sana Abraham berkata kepada bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Inilah salah satu bukti iman Abraham. Ia akan kembali bersama-sama dengan Ishak kepada kedua bujangnya. Abraham percaya dan taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa protes, tanpa bersungut-sungut, dan tanpa keraguan. Dan inilah bentuk iman Abraham yang luar biasa. Lewat imannya ia mampu setia dan taat kepada Tuhan, mampu percaya bahwa setiap rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi dirinya meskipun ia belum melihatnya. Bagaimana dengan kita? Mari kita tetap beriman kepada Tuhan, belajar dari iman Abraham. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan pada saat ini dan seterusnya untuk terus beriman kepada Tuhan, sama seperti dengan iman yang telah dimiliki oleh Abraham. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.